Halo semuanya, selamat datang di The Expat Channel dan kali ini gue akan ngebahas Veda Ega Pratama. Sejak usia berapa? Ini apa suka sama balap motor? 4 tahun. 4 tahun. Umur 4 tahun? Ya, rider muda kebanggaan Indonesia ini sudah mengakhiri kompetisi di Red Bull Rookies Cup tahun 2025 dan menjalani season yang cukup impresif. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama Red Bull Rookies Cup, jadi Red Bull Rookies Cup ini adalah tempatnya para bibit-bibit muda pembalap dunia. Itu semua berkumpul di sini, bertanding di sini, balapan di sini, dan juga banyak sekali mantan-mantan pembalap yang keluar dari RBR, Red Bull Rookies Cup ini memang berhasil ya. Contohnya kayak ada Joan Mir, Jorge Martin yang tahun lalu juara dunia, ada Joan Zarco, dan juga ada Oliveira dan lain-lainnya. Gue sangat impresif banget dengan performa Veda Ega Pratama, jujur karena baru kali ini ya punya rider Indonesia yang punya kecepatan dan yang paling penting adalah manuver yang agresif. Karena memang mungkin kalau flashback sedikit kita punya Mario Aji dan juga datang dari Junior GP dan juga pernah di Red Bull Cup juga walaupun cuma beberapa podium tapi memang untuk secara performa kalau dibandingkan dengan Veda Ega Pratama sangat-sangat berbeda ya. Veda ini punya speed dan juga punya skill yang agresivitasnya yang mungkin bisa dilirik lah kayak. Dimana ini sangat penting sekali karena di Red Bull Rookies Cup ini kecepatan itu nggak salah satu hal yang penting, tapi juga punya skill agresivitas yang bisa overtaking dan juga defense secara agresif itu sangat penting sekali karena di sini ada tempat-tempatnya rider-rider muda sangat-sangat ganas banget tidak sangat-sangat agresif banget jadi itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak punya skill agresivitas mungkin bisa kewalahan ya lawannya. Nah, sekarang kalau kita lihat klasmen di 2025, Veda Ega Pratama ini mengumpulkan poin yang sangat signifikan dari musim lalu, di mana ada 181 total poin, 6 podium, 3 kemenangan, 2 DNF, dan juga 2 DNS atau did not start di seri Lemang karena cedera. Pun begitu, Veda Ega Pratama bisa masuk ke top 3, yaitu di posisi 2, dan itu sangat-sangat impresif sekali dengan 2 DNF, itu sangat luar biasa banget. Dan di sisa-sisa seri RBR ini juga Veda sempat memepet ke Brian Uriarte ya selaku juara dunia RBR. Jadi itu sangat luar biasa banget dibandingkan tahun lalu yang dimana hanya mengumpulkan 112 poin, satu podium dan klasmen akhir di klasmen 8. Jadi ini adalah progres yang signifikan sekali dan ini adalah perkembangan yang bagus buat seorang Veda Ega Pratama. Dan di 2025 juga Veda Ega juga sempat fight sengit dengan beberapa rider seperti Brian Uriarte, Zen Mitani, Morelli, Gonzalez, dan juga mungkin Hakim Danis. Dan itu gue sangat menikmati banget fight-fightnya di mana Ega bisa menunjukkan skill manuver yang agresif, gak cuma overtake, gak cuma bisa kecepatan aja, tapi juga dia bisa defend-nya yang sangat luar biasa gitu. Dan di sini adalah yang menarik adanya tiga pembalap ASEAN ya, yaitu ada Vega Pratama, ada Ramadipa, dan juga Hakim Danis. Dan yang sangat gua concern adalah di sini adalah adanya Hakim Danis yang memang sudah masuk ke musim ketiga. Jadi Hakim Danis sudah senior ya, sudah musim ketiga, di mana gue sangat bersyukur Veda Ega Pratama bisa mengungguli secara klasmen akhir. Karena ya bisa melawan rider musim ketiga itu sangat luar biasa. Dan ini juga salah satu sinyal bahwa Veda Ega Pratama mempunyai sesuatu yang lebih dibanding Hakim Danis selaku rival terdekat ya, apalagi dari negara tetangga. Dan performa Veda Ega Pratama di 2025 ini memang bisa dibilang agak sedikit naik turun, terutama di awal musim karena sempat cedera dua seri itu di Le Mans karena cedera high side dan itu pun sempat berbarengan juga sama Mario Aji dan ya sempat ragu bakal bisa perform lagi apa enggak tetapi Veda Ega menunjukkan motivasi yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kemana Veda Ega Pratama di musim depan atau di musim 2026? Kita mungkin SPK ke Moto3 ya pasti jelas karena itu sudah tracknya untuk jalur ke MotoGP. Tapi memang Moto3 ini punya rules atau batas usia yang boleh. Jadi sejak tahun 2023 itu batas usia minimum rider adalah 18 tahun. Tapi dengan syarat jika rider itu masuk top 3 Red Bull Rookies Cup di musim lalu, itu mereka berhak untuk naik ke Moto3. Jadi semacam jalur khusus, ada semacam gold ticket
Dan alhamdulillahnya Veda Ega masuk ke posisi 2 dan itu sangat 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 bisa. Dan pertanyaannya adalah kemana Veda Ega akan bergabung? Nah, rumor yang paling kencang adalah saat ini memang ada di Honda Team Asia karena apa? Memang Veda Ega juga dari binaan Astra Honda, Honda Motor, jadi sangat-sangat masuk akal dan make sense jika Veda Ega langsung terjun di Moto3 dengan tim Honda Team Asia. Nah, tapi juga teman-teman perlu ingat bahwa Veda Ega Pratama ini belum selesai balapan di Eropa, terutama karena masih ada Junior GP. Dan di Junior GP memang Veda Ega agak sedikit kesulitan dibanding Red Bull Rookies Cup, di mana statistik Veda Ega Pratama di Junior GP tahun 2025 adalah total poin 22 poin dan di posisi klasmen 13. Jadi di Junior GP Veda Ega belum podium dan juga belum pernah menang. Dan teman-teman perlu tahu juga di Junior GP ini adalah motornya itu sudah beda, sudah tidak seperti Red Bull Cup lagi, itu sudah motor yang campur. Kalau di RBR itu semua KTM, semua rata RC250, tapi kalau di Junior GP itu manufakturnya banyak, ada KTM dan juga Honda dan Varna ya kalau nggak salah. Nah, memang pada saat ini performa Honda di kelas junior itu memang sangat-sangat diperhatikan sekali ya. Karena di kelas Moto3 pun di musim 2025 itu di Moto3 Honda belum sama sekali meraih kemenangan oleh rider siapapun. Semua dilibas oleh motor KTM dan ini adalah sinyal bahwa Veda Ega Pratama mungkin kedepannya akan sedikit kesulitan dengan motor Honda dan memang ada beberapa rumor juga mengatakan bahwa Veda Ega belum terima kontrak atau belum tanda tangan kontrak karena memang di sana banyak rumor mungkin dia beralih ke KTM atau ke tim yang lain selain Honda Tim Asia, tapi itu masih rumor. Tapi menurut gua itu sangat sulit ya, karena memang Vedaiga ini sudah binaan Honda dari awal, dan memang sponsornya pun kalau lu lihat ya Vedaiga ini mungkin belum banyak ya, dan mungkin yang gua tahu sponsornya itu ada MS Glomen yang bosnya itu si Juragan 99 itu suka ngasih bonus ke Veda gitu ya. Jadi sangat disayangkan sih untuk sponsor yang masih terbilang cukup sepi untuk Veda Ega yang notabene punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, jadi menurut kalian apakah Veda Ega layak masuk ke Moto3 tahun depan atau masih harus menunggu dulu, race dulu di RBR semusim lagi? Atau masih menunggu sponsor ataupun masih menunggu tim yang mungkin punya motor lebih bagus daripada Honda? Coba tulis di kolom komentar kalian. Oke, mungkin itu aja dari gua yang bisa gua bahas dan kalau kalian pengen gua bahas rider lain-lain boleh tulis di kolom komentar dan see you. Thank you for watching.